Oke, hello guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut untuk belajar struktur data stack. Nah, tapi hari ini kita akan belajar untuk konsep-konsep dasar dulu tentang stack. Di video selanjutnya kita masih konsep dulu yaitu tentang metode-metode yang ada pada stack, dan di video berikutnya barulah kita akan melakukan implementasi pada stack dengan bahasa pemrograman C++. Oke, jadi untuk video ini kita fokus untuk tentang untuk video kali ini kita fokus untuk membahas tentang stack. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar, di sini aku sudah buat untuk ilustrasi dari stack itu. Tapi aku mau bahas stack secara umum dulu. Stack itu apa gitu. Oke, jadi waktu aku belajar stack, aku selalu menganalogikan stack itu sebagai sebuah kotak yang nantinya akan diisi oleh barang gitu. Nah, karakteristik stack yang harus kalian tahu itu stack bersifat yang namanya LIFO. Apa itu LIFO? LIFO itu adalah last in, first out. Yang artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang keluar terlebih dahulu. Aku yakin kalian pasti bisa memahami apa maksud dari LIFO tadi. Oke, kita asumsikan saja. Misalnya aku memasukkan data alfabet secara urut dari A sampai E. Misalnya aku punya A, B, C, D, E gitu. Kemudian aku ingin mengeluarkan alfabet B. Maka aku harus mengeluarkan alfabet E, D, dan C secara berurut hingga akhirnya aku dapat mengakses B. Nah, sangat sederhana, tapi masih bingung. Oke, coba kita akan sederhanakan lagi dengan contoh yang tadi itu. Cuman aku mau berikan contoh lain. Misal kasusnya tuh aku punya sebuah buku, seperti ini. Yang dimana di sini ada buku matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, dan fisika. Nah, misalnya hari ini tuh adalah hari Minggu. Besok adalah hari Senin. Jadi, hari Senin itu mata pelajarannya adalah kimia dan bahasa Inggris. Misalnya. Nah, jadi gimana caranya untuk mengambil kedua buku ini? Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan buku matematika terlebih dahulu, baru mengeluarkan buku bahasa Indonesia. Setelah itu barulah kita bisa mengakses atau mengambil buku bahasa Inggris dan kimia. Seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsep LIFO tadi yang aku jelasin, yaitu last in, first out. Jadi data yang terakhir masuk ini dia akan pertama keluar juga. Misalnya ini data yang terakhir, nah dia juga akan pertama yang keluar, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk konsep secara umum dari stack. Nah selanjutnya aku mau membahas tentang algoritma stack. Jadi dengan kalian memahami contoh yang telah aku bahas tadi, aku pikir cara kerja stack itu udah bisa kalian bayangkan seperti apa cara kerjanya. Sederhananya seperti ini. Oke, ketika kalian memasukkan data, kita itu akan menguji dulu apakah stack itu sudah penuh atau belum. Nah, jika sudah penuh, maka data itu tidak bisa disimpan. Bagi contoh ini kita punya data yang punya maksimal tumpukan itu adalah 5. Jadi ketika kita mau memasukkan lagi datanya, stack itu sudah penuh, yang dimana kita tidak bisa memasukkan stack lagi. Tapi kalau belum penuh, misalnya datanya masih 4 nih, ya kita bisa memasukkan datanya. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kemudian gimana caranya untuk langkah mengeluarkan datanya? Sama aja. Jadi kita akan menguji apakah stacknya itu kosong atau enggak. Kalau kosong, maka proses selesai. Karena tidak ada data yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, jika datanya itu ada, maka ambil data yang paling akhir atau yang paling atas untuk dikeluarkan. Misalnya, kita akan mengecek ini, stacknya kosong atau enggak. Kalau kosong kan tidak ada yang data yang bisa diambil. Tapi kalau enggak kosong, misalnya ada data seperti ini, maka kita akan mengambil data yang paling atas untuk kita keluarkan. Itu untuk algoritma dari stack yang ketika mau mengeluarkan data, dan algoritma dari stack ketika kita mau memasukkan data. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara kerja dari stack. Semoga dapat dipahami. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang metode-metode apa saja yang ada di stack. Di sini sebenarnya kalian sudah ada spoiler sedikit tentang metode-metodenya yang akan aku bahas nanti, yang seperti yang kalian lihat di sisi kanan ini. Oke, jadi metode ini apa dan fungsinya apa, itu semua akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, see you in the next video.